Oke, jadi suaraku masuk lah ya teman-teman. Oke, masuk. Oke, um, oke, oke sip. Kalau kayak gitu, berarti kita bisa mulai aja ya. Sama tadi ada yang izin dulu sholat. Untuk kalian yang mau sholat dulu, nggak apa-apa gitu ya. Um, apa namanya, karena ya nanti kita bisa di-review lagi lah kalau misalnya ada yang lupa gitu ya. Oke, nih ya, mungkin kita absen dulu teman-teman. Kabarnya gimana teman-teman? Baik atau lagi nggak enak badan karena cuaca yang nggak jelas? Yang gap year apalagi hektik-hektik ya tugas, gimana tuh? Ya, di, baik ya, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi ya ini kita sekarang bakal ya ini backgroundnya di guys. Ini ntar apa namanya aku share ke kalian buat backgroundnya. Ya, jadi eh ya mungkin aku ngucapin welcome dulu ya buat teman-teman yang baru gabung gitu. Karena kemarin ada beberapa yang baru gabung. Sama nanti si Makara tuh ada sejenis perubahan sistem teman-teman ya. Jadi kan sekarang kan kalian tuh akses recording tuh via Google Spreadsheet ya kan? Nah ini lagi aku alihin semua. Sekarang masih proses upload. Jadi kita ada kayak satu website itu yang baru gitu ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin aku bakal coba em wait ya. Ini coba aku demoin dulu gitu ya untuk nanti tuh sistem recordingnya tuh kayak gimana biar kalian tuh bisa jadi apa namanya kayak lebih enak gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ini apa namanya nih ya aku izin jelas sebentar ya teman-teman ya terkait sama sistem itu kayak gimana. Nanti bakal aku share juga sih di apa namanya di grup. Tapi nah sekarang ini nanti tuh kita ada sistem kayak sejenis ininya lah ada website-nya gitu lah teman-teman ya. Wait. Jadi nanti gini ya. Nanti kalian bakal aku arahin buat mendaftar ke suatu website gitu ya. Nah, ini kan ini adalah ya kayak tampilannya ya kan. Kan kalau kemarin kan kalian tuh melihat recording tuh lewat recording soal itu kan lewat Google Spreadsheet. Di sini mau aku lebih lebih rapihin lagi. Jadi buat kalian tuh aksesnya lebih enak sama lebih nyaman gitu ya. Nah, jadi nanti bakal akan punya akun gitu ya. Bakal diarahin untuk buat akun. Nanti kalian bisa lihat di sini gitu. Ini contoh kalau misalnya mau buka recording atau kayak gimana, masuk nih. Nanti ada suatu website gitu ya. Nah, jadi di sini tuh nanti udah dengan lebih rapih gitu. Nah, kayak gini modelnya teman-teman. Nah kan kalau misalnya yang sekarang kan lewat Google Spreadsheet ya, di mana kalian juga ya mungkin ngelihat judulnya, ngelihat apanya, mungkin yang masih agak pusing sama nggak enak gitu. Nah ini udah aku coba rapihin lewat platform ini, nanti aku arahin kalian untuk ke sini semua gitu ya. Tapi buat sekarang masih proses perpindahan sih dari apa namanya dari eh, Google apa namanya Google Spreadsheet ke sini. Nah contoh ya nih kalau misalnya mau ngetik ke recording, jadi tinggal klik ini aja. Nanti bakal udah muncul semua di sini teman-teman untuk konten yang kalian bisa akses gitu. Nah ini di sini kayak udah lengkap gitu ya. Jadi bisa lebih enak juga buat kalian ngelihat kayak oh, judulnya mau akses latihan soal gimana, mau video materinya gimana gitu ya. Nah ini tinggal ya kalau misalnya ngeliat recording kemarin kan ada kayak password segala macamnya. Sekarang jadi udah full di platform ini teman-teman. Nah karena akunnya ini udah ke connect sama email kalian, jadinya nanti yang lain itu udah nggak bisa akses gitu. Jadi apa namanya ya konten-konten ini eksklusif untuk kalian yang terdaftar sebagai siswa di Simakara gitu. Nah, jadi udah lebih enak lah untuk kalian lihat gitu ya. Nah, jadi ini kayak ini ada videonya, ya, yang later bisa diakses lah di sini lah. Dan teman-teman yang di luar, kayak gimana kalau mau ganti akun email sama yang pas dapat itu bisa. Nanti kan ini
masih proses dalam penguploadan nih, ya kan ya. Ini kan semua video sama semua bahan yang ada di sheet itu eh, eh, apa namanya kayak iya masih proses gitu ya untuk dipindahin ke sini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ganti akun email itu bisa gitu ya. Nah jadi nih udah kayak gini udah enak nih ntar ada videonya. Ini karena internet aku lemot aja. Terus bisa dilihat kayak ini modul materinya, terus modul latihan soalnya gitu ya. Ini jadi lebih enak lah kelihatannya. Jadi udah lebih apa namanya lebih terstruktur. Nggak harus ngeliat password lagi, cepat-cepat password lagi, dan tampilannya juga lebih enak gitu buat kalian belajar gitu. Nah, paling gitu aja sih ya teman-teman ya buat update-nya. Eh, Insya Allah buat minggu ini udah selesai semua untuk dimigrasikan ya ke akun kalian masing-masing di sini. Jadi nanti tinggal aku arahin aja buat ke sini gitu. Nah ini ya, ini ya kalau bisa buat yang lain juga enak gitu. Oh ini bahasa Indonesia. Nah ntar dia bakal muncul eh, apa namanya kayak tadi. Nah kayak gini. Dan ini juga di HP juga jauh lebih enak ya. Jadi emang lebih responsif, lebih enak. Nah tapi ini ya belum ada ya isinya sih. Karena emang aku masih uploadin di sini semua gitu buat bahannya. Oke, paling ya gitu aja sih untuk update singkat ya terkait yang apa namanya konten-konten recording dari kelas SKS gitu ya karena kita pengen kalian tuh belajar efektif jadi hal-hal yang sederhana kayak gini tuh bisa lebih nyaman gitu ya buat proses belajar kalian. Oke deh, paling kayak gitu aja untuk update-nya gitu. Oke ya. Nah, paling ya untuk update-nya gitu kita sekarang bakal ya, bentar dulu. Oke, jadi sekarang kita bakal mulai belajar untuk tema fungsi yang first ya teman-teman ya. Dimana kan kita dari kemarin tuh belajarnya kayak fungsi, fungsi, fungsi gitu ya. Nah, aku tuh benar-benar kayak kita bakal bahas in detail. Jadi request jujur Elsa. Boleh, boleh, boleh. Ya, jadi kayak in detail gitu ya. Nah, jadi kayak ya sekarang bisa lebih enak gitu ya. Nah, sekarang Elsa di guys. Oke, jadi yaudah paling kayak gitu aja buat opening ya. Kita bakal langsung mulai belajar ya teman-teman ya. Apa namanya sesuai sama materi yang kita mau diskusikan. Nah, yang lain. Aduh, memang maaf ya guys, agak receh tutorialnya. Adalah. Oke, jadi ya kita mulai aja sekarang buat fungsi inverse gitu. Sebenarnya udah ada yang pernah apa namanya kayak belajar tentang fungsi inverse kah? Ini mungkin aku coba tes dulu ya teman-teman ya. Seperti biasa aku selalu ngetes dulu. Jadi aku tahu kalian aku harus jelasnya itu dari mana gitu ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita bakal belajar tentang fungsi inverse. Kemarin kita udah belajar banyak ya teman-teman ya fungsi ya ada fungsi komposisi, fungsi em, biasa gitu ya. Terus kita transformasi fungsi, kita apa namanya belajar buat mengubah fungsinya ke bentuk lain itu kita udah belajar. Sekarang kita belajar fungsi inverse. Sekarang fungsi inverse ini dia sebenarnya secara arti dan secara bahasa itu artinya adalah kebalikan teman-teman. Nah, maksud kebalikan tuh gimana gitu ya. Jadi misalnya ada kayak gini, ada sebuah fungsi fx, let's say fx x plus 1. Nah, ini dia kan akan memiliki input, terus apa namanya proses, dan output kan. Iya nggak? Nah, inputnya ini kan X. Bakal masuk ke dalam proses X tambah satu dan bakal mendapatkan output berupa Y. Ya kan? Atau ya kita bisa juga bilang dia itu adalah Y sama dengan X ditambah satu. Nah, inverse itu simpelnya adalah kalian tuh cuman mengubah yang tadinya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Konsepnya sesimpel itu. Jadi ya udah, ini kalau misalnya kita inverse, ya dia bakal jadi fungsi X sama dengan.
gitu. Nah, ini kan kalau misalnya kita ubah menjadi X sama dengan ya, ya nggak? Ketika kan X sama dengan Y minus satu. Berarti, nah kalau misalnya X sama dengan Y minus satu, inputnya apa teman-teman? Dan kalau misalnya ada kayak X sama dengan Y kurang satu, berarti kan kita akan ada inputnya Y, bakal masuk ke input Y minus satu, bakal menghasilkan X. Nah, ini kan dia jadi kebalik, ya nggak? Ya tadinya kita inputnya X, bakal masukkan Y, kalau kita Y, maknanya X. Nah, itu adalah X. Dan ini adalah definisi untuk F inverse X. Kayak gitu. Jadi, misalnya ada soal, disuruh nyari eh, apa fungsi inverse dari fungsi berikut ini. Ya udah simpelnya ada tinggal dibalik gitu. Yang tadinya Y sama dengan, jadi X sama dengan. Itu adalah konsepnya. Oke. Ini adalah konsep inverse. Nah, coba ya, ini kita tes. Kalau ada Y sama dengan, jangan, Fx sama dengan 2x plus satu. Coba tentukanlah F inverse X. Ini kita coba ya teman-teman. Dengan konsep yang tadi, kalau ada Fx sama dengan 2x plus satu, F inverse X-nya berapa? Y min satu per 2. Oke, sip. Yang lain gimana? Y min satu per 2. Sip. Oke, yang lain gimana? Ada yang bingung nggak? Kalau misalnya F inverse ininya, dia adalah X. Oh, Y min satu per 2 ya? Ya nggak? Ini kan Y sama dengan 2x plus satu. Nah, kita ubah kan. Jadi X sama dengan Y min satu per 2. Oke? Nah, tapi dia ini kita ubah lagi gitu. Kita ubah lagi dia. Jadinya, ini kan kalau misalnya kayak gini kan itu jadinya adalah F Y ya. Ya nggak? F Y sama dengan Y min satu per 2 kan. Nah, kita ubah lagi jadi F inverse X. Supaya bentuknya sama kayak yang tadi awal. Gitu. Jadi F inverse X itu adalah X min satu per 2. Oke. Untuk contoh soal ini, ada yang masih bingung nggak? Aman. Oke. Wait, tadi ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang coba kita tes lagi. Dia kalau misalnya ada fx sama dengan akar x tambah satu. Nah, berapakah f inverse x-nya?
Ini coba ya teman-teman ya. Pokoknya simpelnya tinggal diubah jadi X sama dengan. Maka kalian akan dapatkan fungsi inverse. X sama dengan X kuadrat min satu. Kurang dikit. Ayo. Ini kan jadinya adalah Y sama dengan akar 2X plus satu kan. Nah, mantap. Devara. Oke. Ini dia em, untuk F inverse-nya. Berarti kan ini kita ubah ya. Jadi Y kuadrat sama dengan 2X plus satu kan. Y kuadrat sama dengan 2 Y kuadrat min satu sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah Y kuadrat min satu per 2. Oke? Nah, ingat selalu kita ubah lagi ke dalam bentuk fx. Oke, variabelnya kita ubah lagi jadi X kuadrat min satu per 2. Ada yang bingung sampai ingat ya teman-teman ya, kalau ada yang bingung kecil apapun, itu tolong banget ditanyain. Main online, yang penting adalah niat kalian aja. Gitu ya, oke? Kita yang malu bisa nanya ke akun aku yang on cam, apa namanya buat private gitu ya. Em, apa namanya yang bisa malu gitu mau nanya. Oke, so far aman ya teman-teman ya. Dia pangkat 2 dari akar ya Kak. Betul. Kan kita mau jadi X sama dengan kan. Ya enggak? Cara menghilangkan akar tuh gimana di pangkatnya? Oke, sip. Aman ya. Oke, jadi prinsip simpelnya itu adalah tinggal kayak gitu. Oke. Nah, aku mau coba iseng dikit gitu ya. Coba kalau misalnya fx itu adalah 3x plus 2 per 3. Coba kalian tentuin f inverse x nih. Ini jawabannya itu adalah em, jawabannya 3x min 2 per 3. Ya. Nah, coba kalian cari kalau ketemunya itu sama atau enggak. Oke, yang dilihat prosesnya ya, bukan hasilnya. Sip, sama ya. Oke, oke, mantap. Sekarang aku coba lagi tingkatin dikit lagi. Fx sama dengan 3x plus 2 per 3 per 3x. Nah, coba ya. Jujur aku belum ketemu juga sih. Ini jawabannya adalah
Nah, ini kalian coba cari ya, teman-teman, ya. Oke, 2/3x min 3. Nah, oke, bingung ya? Oke, banyak yang bingung ya. Nah, ini stepnya adalah sama kayak tadi. Jadi Y sama dengan kan? Y sama dengan 3x tambah 2/3x. Oke, target kita mau membuat jadi X sama dengan. Nah, ini bentuknya jelek nggak teman-teman? Bentuknya jelek kan? Karena bentuknya pecahan. Ini mungkin buat teman-teman yang baru masuk, nanti boleh banget untuk lihat recording aku yang di sesi awal-awal banget ya, yang belakangnya nol. Itu kayak PK nol, itu ada strateginya. Jadi biar enak gitu buat kita nanti buat kedepannya bisa lebih menyamakan temponya gitu. Nah, jadi ini adalah 3xy sama dengan 3x tambah 2. Oke? Nah, target kita itu mau mencari x sama dengan. Oke? Caranya gimana? Ya udah tinggal jadinya 3x ya dikurangin sama 3x sama dengan 2. Sampai sini aman? Nah, ini kan ada unsur yang sama kan? Ya nggak? Ya kita bisa pakai konsep yang generalisasi gitu. Yang sama bisa kita keluarin. 3x keluar, y min 1 sama dengan 2. Terus jadinya kan 3x sama dengan ya, 3x sama dengan 2 per y min 1. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Sampai sini dulu deh. Ada yang bingung nggak? Nah, ya udah, jadi tinggal x sama dengan 2 per 3y minus 3. Atau ini berarti ya udah f inverse-nya adalah, tapi kalau soal yang penjelasan sebelum ini itu gimana ya Kak? Yang mana tuh? Yang ini. Soal yang penjelasan sebelum ini yang mana tuh? Berarti ini kan berarti f inverse-nya 2. Oh, oh penjelasan yang ini. Oke, 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 oke. Oh ya belum kita bahas ya. Oke. Nah, ini berarti kan jadinya adalah f inverse 2 3 sin 3 ya. Nah, ini dia lebih gampang lagi. Oke. Berarti kan di sini jadinya Y sama dengan 3x tambah 2 per 3 kan? Ya enggak? Nah, berarti jadinya 3Y sama dengan 3x tambah 2. Nah, ya udah tinggal Y eh tinggal 3x sama dengan 3Y min 2. Iya, ini kelas SKS aja. Ada Farah.
Nah, kalau yang komunitas tuh cuma seminggu sekali deh. Jadi emang ya, tapi itulah kayak gitu lah. Jadi ini adalah X-nya adalah 3Y min 2 per 3. Nah, gitu ya teman-teman ya. 3Y min 2 per 3. Nah, inilah F inverse. Oke. Kak, itu kenapa jadi 3X Y min 1 ya? Oke. Jadi ini adalah konsep generalisasi. Di mana kalau misalnya ada kotak dikali segitiga ditambah atau dikurang, pokoknya bentuknya kayak gini. Kotak dikali lingkaran. Ini ada yang sama kan? Ingat ya, konsep generalisasi yang aku ajarin. Ketika kalian melihat bentuk yang sama, itu artinya adalah sama. Oke? Nah, jadi ya udah kalau misalnya ada bentuk kotak dikali segitiga ditambah kotak kali lingkaran, dia tuh kotaknya bisa kita tarik keluar gitu. Jadinya segitiga ditambah lingkaran. Oke? Akan kalau misalnya ada bentuk yang kayak gini kan, ini dikali ini kan. Ya nggak? Nah, sekarang ini adalah teknik untuk mensimplifikasi. Apa namanya teknik simplify. Nah, sekarang ini kalau misalnya kayak gini, 3XY sama dengan 3X tambah 2. Nah, ya udah ini kan sama. Kotak, kotak. Ya nggak? Nah, coba kita geser ke kiri. Kan target kita adalah mau menjadi X sama dengan kan? Ya nggak? Nah, ya udah. Jadi kotaknya bisa kita keluarin kan? Kalau kotaknya kita keluarin, sisanya berapa? Kotak dikali Y-1. Bener nggak? Nah, ya udah. Makanya 3X dikali Y-1 sama dengan 2. Karena tujuan akhirnya kita, itu kita mau membuat jadinya adalah X sama dengan. Bukan Y sama dengan. Oke, Syahnas? Ya, atau mungkin tuh aku ya reminder lagi kalau ada yang mau nanya lewat private chat. Bisa lewat akun Zoom aku yang aku lagi on cam ya. Karena kalau yang di tablet, aku nggak bisa ngeliat chat kalian. Oke, ada yang masih bingung nggak? Yang tadi nanya 3X min 1 bisa dipahamin? Sip. Oke, ya. Itu adalah konsep generalisasi. Ingat, belajar matematika itu dari awal ya. Nah, nanti mungkin di akhir sesi aku kasih tahu trik lagi ya teman-teman ya. Apa namanya kayak cara belajar kalian tuh gimana? Karena kebetulan aku lagi belajar eh, apa namanya kayak aku lagi nemu yang menarik banget gitu terkait sama cara kita belajar tuh kayak gimana gitu. Dan aku mau coba untuk implementasi di Simatara gitu. Di kelas SKS sih. Jadi emang ya ini adalah nih kalian yang aku ajar langsung emang jadi bahan eksperimen lah. Tapi eksperimennya atau outputnya kalian semua 100% lolos PTN. Jadi emang aku lagi eksperimen-eksperimen terus gitu ya teman-teman ya. Eksperimen langsung di kalian. Ya, kayak gitu. Nanti di akhir aku coba share. Ada namanya konsep itu ternyata udah di riset sama luar gitu. Tuh, yang nanti aja deh di akhir aja. Oke ya. Yang ini bisa paham ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita tingkatin lagi. Oke. Misalnya ada fx sama dengan 3x plus 2 per 2x min 3. Nah, gitu ya. Oke, fx sama dengan 3x plus 2 dibagi 2x min 3. Sekarang sama kayak tadi, coba kalian cari f inverse x-nya. Ini memang ada rumus cepatnya, tapi aku mau kalian belajar dulu konsepnya itu kayak gimana. Kenapa bisa jadi kayak gitu, baru nanti ketika ada rumus cepat, aku bisa ajarin di akhir. Karena kalian udah paham prosesnya dulu gitu teman-teman. Kalau kalian paham proses, rumus cepat itu bakal ngebantu banget kalian. Tapi kalau kalian nggak tahu prosesnya, rumus cepat hanya menuhin otak kalian doang gitu. Oke, nah ini coba kalian
kerjain lagi dengan target jadinya adalah X sama dengan. Nah, ini jawabannya adalah sebenarnya to be honest, aku rumus cepetnya juga lupa sih. Jadi udah aku sambil lihat net gitu. Rumus. Nah, tapi ini coba kan eh, apa namanya kayak dikerjain tanpa rumus pakai pokoknya ya targetnya adalah ngubah jadi Y sama X sama dengan. Oke, sip. Ya jawabannya benar. 3X tambah 2 per 2X min 3. Oke. Ingat kalian kerjain dulu pakai aljabar. Oke. Oke, teman-teman ya. Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Kenapa dapatnya segini? Ada yang nggak dapat? Aku ketemu Kak, tapi kok iya sama dengan Y? Nah, oh, iya sama dengan Y. Harus X sama dengan. Inverse itu adalah X sama dengan. Oke. Oh, iya nggak apa-apa. Kalau iya sama dengan kan tinggal kamu ubah aja jadi F inverse. Gitu. Oke. Ada yang masih bingung? Oke ya. Ingat stepnya kalian kerjain. Oke. Kalian juga ikut ngerjain. Karena matematika itu harus kalian cobain. Nggak ada cara belajar matematika yang instan, cuma ngeliatin doang, kalian paham. Oke? Nah, ya itu cuma permisalannya, Kak, biar X-nya nggak double. Betul. Kalau X-nya double kan bingung. Ya nggak? Jadi, itu cuma simbolisme gitu. Sebenarnya itu di matematika itu cuma simbolisme. Yang paham adalah kita, ya udah emang belajar, ya emang paham gitu. Maksudnya tuh apa sih? Nah, ini Y ya. Ini kan kayak Y sama dengan 3X tambah 2. Ya kan? Per 2X min 3. Oke? Target kita menjadi X sama dengan. Berarti ini 2X. Ini kita kali silang. 2XY minus 3Y sama dengan 3X tambah 2. Oke? Nah, kita kan mau buat jadi X sama dengan. Berarti X-nya harus kita kumpulin dong. Ya nggak? Kan targetnya mau jadi X sama dengan. Berarti kan X-nya kita kumpulin. X-nya kita kumpulin, nanti baru kita bisa buat dia jadi X sama dengan. Oke? Nah, berarti jadinya adalah 2X-nya dikurangin 3X sama dengan 3Y plus 2. Oke? Udah luas ya? Nah, ini X-nya bisa keluar kan? X. Jadinya 2Y min 3 sama dengan 3Y plus 2. Nah, berarti kita buat X jadinya 3Y plus 2 per 2Y min 3. Nah, ini kan udah berbuat F inverse ya. Ya nggak? Berarti F inverse X. Kita balikin lagi ke X. 3X tambah 2 per 2X dikurangi 3. Kayak gitu. Oke? Oke.
Kembali lagi aku tanya kalian, ada yang bingung? Sini kita belajar dari dasar. Ya, paham ya? So far, so good ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ingat, jadi cara mainnya, oke ya. Di sini aku mau coba merestrukturisasi cara belajar. Bahwa ketika belajar matematika, itu aku sebutnya adalah cara mainnya. Jadi ya kita tuh ibarat di matematika itu bisa kita anggap kayak mainan gitu. Jadi ada cara mainnya. Nah, jadi karena ada cara mainnya, ketika kita ikutin cara mainnya, kita pasti bakal bisa ikutan main di dalam matematika. Kayak gitu. Nah, jadi intinya adalah ya konsep utamanya, okay, untuk konsep utamanya, ya kita mau mengubah dari Y sama dengan bla 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 ke X sama dengan bla bla bla. Ini adalah fx dan ini adalah f inverse x. Oke? Okay? Nah, ini kita nge-review yang materi kemarin ya, bahwa untuk bagian fungsi itu kan ada, dia kan formatnya ada f x ya kan? Ada di sini itu dia dinamakan sebagai struktur fungsi. Nah, ini kita coba rekap yang kemarin ya. Kan? Ini adalah struktur input. Oke. Di struktur fungsi ini, dia ada komposisi, ada inverse. Oke. Nah, kalau struktur input, di sini ada transformasi inputnya. Yang kayak kalau kita ubah ya, dikatakan bentuknya fx plus 1, kita mau ubah dia jadi fx. Oke. Nah, kalau struktur fungsi, itu adalah komposisi dan juga inverse. Gitu. Nah, sekarang kita bisa gitu melakukan hal yang sama. Let's say di sini aku punya f x plus 1 sama dengan 3x plus 2. Di sini aku mau tanya berapakah f inverse x-nya. Gitu. Atau jangan plus, nggak apa-apa deh yang itu ya. Nah, coba kalian kerjain sepemahaman kalian. Kalau ada yang bingung, bilang bingung. Oke? Okay? Tapi kalau udah ada yang ketemu, boleh kayak misalnya mau di-share jawabannya ke chat itu boleh. Atau mau dibilang kayak udah ketemu Kak, itu juga boleh. Oke? Okay? Di sini aku mau ngajarin kalian secara keseluruhan konsep bermain di dalam materi fungsi itu kayak gimana. Bingung Kak, karena emang nggak tahu dasar-dasar matematika. Oke, berarti sama Abiu kayaknya kamu masih baru ya? Iya. Oh, nanti itu kamu bisa itu ya nontonin semua recording kelas matematika aku karena itu benar-benar dari dasar. Oke. Okay? Dari yang PK 0, PK 1, PK 2, PK 3, PK 4 sampai PK sekarang. Itu aku emang susun SKS ini adalah untuk kelas yang tadinya kalian gak bisa, itu jadi bisa. Nanti di akhir sesi aku bakal ceritain strategi baru yang mau aku coba terapin ke kalian gitu ya. Eksperimen apa yang aku mau lakuin ke kalian gitu. Jadi kalian jadi kelinci percobaan, tujuannya adalah biar kalian masuk PTN semua dan kalian pintar. Itu sih tujuan. Oke. X min 5 per 3. Oke, ada X tambah 1/3. Nah, tuh. Ayo, gimana yang lain? Apa ada yang masih bingung?
Oke, jadi kalau belajar sama aku, emang mungkin pace-nya agak lambat. Tapi percayalah, kalau misalnya kalian ikutin semuanya, itu kalian pasti bakal bisa dan pasti kalian bakal improve banget di matematikanya. Gitu. Karena cara kalian pintar matematika itu satu, kalian harus rajin. Harus rajin dan yang kedua harus belajar dengan cara yang benar. Itu sih. 3x tambah 3. Oke, sekarang ada yang bingung nggak? Ini kan beda-bedanya jawabannya nih. Ya kan? Nah, coba ada yang bingung gak nih? Oke, bahas. Sip. Pasti banyak yang bingung ya. Ingat, cara mainnya ada komposisi, ada inverse, ada transformasi fungsi. Nah, jadi di sini cara mainnya, pertama, kita tahu 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, itu adalah pahami kegunaannya. Oke? Misalnya gini, ada f x tambah 1 sama dengan 2x. Mau kita ubah dia jadi fx. Ya kan? Nah, artinya itu kan apa? Kita mau mentransform gitu ya. Ini menjadi ini. Nah, kalau kita mau merubah struktur inputnya, ini kita bakal pakai konsep yang transformasi fungsi. Oke? Okay? Ya, ini yang kemarin kita udah bahas secara detail ya kan? Tapi secara sederhana adalah kita mau mentransform bentuk x tambah 1. Kita mau ubah dia menjadi x yang baru gitu. X aksen katakan. Oke? Okay? Fungsinya ya, ingat kegunaannya. Sama aja kayak kalian mau ngegunting, kalian mau pakai gunting, pakai cutter, pakai pisau, silakan. Yang penting kalian paham pakai yang mana dan paham cara makainya yang mana. Oke? Okay? Nah, yang kedua, pahamin yang satu, pahamin kegunaannya. Ini kalau misalnya untuk transformasi fungsi. Kalau inverse itu gimana? Kalau inverse, fx sama dengan 2x di sini mau kita ubah jadi f inverse x. Nah, cara mainnya gimana? Cara mainnya adalah ini. Dari y sama dengan. Kita mau ubah jadi x sama dengan. Oke, cara mainnya kayak gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita combine? Misalnya gini, ada fx plus 1. Di sini mau kita inverse. Ya dia bakal jadi bentuknya adalah f inverse. Tapi struktur inputnya kan kalian nggak ubah kan? Ya nggak? Yang ini kan kalian ubah struktur inputnya. Ya kan ya? Ini struktur input berubah dari x plus 1 menjadi x. Ya nggak? Nah, kalau di inverse, inverse itu kan merubah dari struktur fungsinya. Tapi struktur inputnya itu nggak berubah, teman-teman. Oke? Jadi ini, kita transformasi fungsi, itu apa namanya, dia inputnya yang berubah. Tapi outputnya nggak berubah. Sorry. Tapi iya, struktur fungsinya nggak berubah. Tapi kalau inverse, itu struktur fungsinya aja yang berubah. Nah, jadi ya kalau misalnya mau x dari sini, ya kita transform aja. Jadi fx. Ini kita transform. Oke? Ide besarnya nangkep nggak teman-teman? Jadi dia tuh ibarat kayak, ya udah kayak emang kayak kepingan puzzle gitu. Ya kalian mau coba solve ini, kalian pakai A, kalian pakai B, kalian pakai C. Nah intinya adalah kalian harus paham dulu gitu, cara mainnya atau cara makainya itu gimana. Itu kunci utamanya teman-teman. Jadi nanti ini aku saranin kan seperti biasa ya, aku bakal kasih kalian soal latihan ya kan ya. Kayak ya ada 20 soal per minggu. Itu aku udah rancang soalnya dari level yang rendah sampai level yang sulit. Pastiin kalian semua bisa mengerjakan soal-soalnya kalau misalnya mau efektif dan mau pintar di dalam matematika, khususnya pengetahuan kualitatif. Kalau ada yang bingung, itu feel free buat chat aku, feel free buat nanya apa namanya ke PC sama aku atau enggak ke grup juga nggak masalah. Kita diskusi bareng sih. Oke? Okay? Karena itu benar-benar soal-soalnya aku udah susun struktur mungkin. Jadi kalian bisa
berasa gitu bahwa kayak oh ya udah gue interest banget gitu dari suami. Nah kayak gitu ya. Nah jadi ini, nah cara mainnya gimana? Ya udah kita mau ubah dia jadi ini ke dalam bentuk ini. Berarti prosesnya apa yang harus kita lewatin? Boleh kita inverse dulu. Jadi x plus 1. Habis itu baru kita transform. Jadi f per 1 x. Nah sama kan? Iya nggak? Kebayang? Atau kalau mau dibalik juga boleh. Ini kan cara pertama ya. Nah, kalau misalnya kita mau ubah dia dulu jadi fx, baru kita ubah jadi f inverse x, ya nggak masalah. Sama aja kan? Ya nggak? Ada dua jalan, tapi kalian at the end tuh bakal dapat hasil yang sama. Gitu. Karena emang sebenarnya ya udah, ini ibarat ya kalian mau motong, ini adalah pisau, ini adalah gunting gitu. Kalian memakai cara bersama. Yang penting kalian tahu, ya kalian pakai konsep itu bakal ada hasilnya memberikan. Ada konsep dua kalian pakai itu bakal menghasilkan. Oke, aman teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Ini kita berbicara mengenai idenya dulu. Aman ya? Yang lain gimana? Kalau masih bingung, setiap apapun, tolong banget buat ditanyain. Oke? Nah, jadi ini, ya kita coba aja dulu ubah ke dalam fx ya. Fx plus 1 sama dengan tambah 2. Sini kita mau transform dia jadi fx. Nah, berarti kan x tambah 1, kita bakal ubah dia ke dalam bentuk x doang kan. Kita bedain pakai aksen. Oke? Berarti x-nya itu, dia adalah, kita ubah, kita transform jadi x aksen minus 1. Nah, yaudah. Berarti fx, di sini nilai x-nya kita replace. Oke, jadi x aksen dikurangin 1. 3, x aksen dikurangin 1. Karena dia sifatnya kalau kita masuk itu, bakal mentransformasi bentuk atau struktur dari inputnya. 3, x aksen min 1 ditambah 2. Sama dengan fx sama dengan 3x aksen min 3 plus 2. Berarti fx-nya adalah 3x min 1. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Oke, mantap ya. Oke, Raffi, sip, mantap. Yang tadi bingung ya padahal ya, sekarang udah paham. Oke. Nah, setelah dari sini, ya udah tinggal kita inverse pakai cara yang tadi ya. Oke, tinggal kita inverse pakai cara yang tadi. Coba kalian inverse, hasilnya berapa? Nah, sekarang kita cek, pasti jawabannya udah sama semua. X tambah 1, 4, 3. Betul. Ini sekarang tinggal kita inverse. Berarti tinggal jadi Y sama dengan 3x min 1, Y plus 1 sama dengan 3x, X sama dengan 1. Atau F inverse X sama dengan X tambah 1. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Kalian cek dulu ya.
Kira ada yang mau ditanyain? Tong. Masih bingung, tapi sedikit kegambar, Kak. But nggak apa-apa, bisa dilanjut kok. Oke, nanti apa namanya buat um, apa namanya buat Abiyu, kalau misalnya masih bingung itu yang tadi ya, bisa ngeliat record yang kemarin-kemarin itu karena aku udah bahas banget in detail cara-caranya secara detail di situ. Oke, oke, sip. Nah, sekarang kita bakal coba dengan soal TBK asli ya, teman-teman ini. Nah, sekarang kita bakal coba nih dengan soal TBK asli. Dan aku udah ajarin konsepnya, jadi kalian tuh bisa lah buat mencoba area aku SSD. Kenapa sih udah sejam? Cepet banget. Oke, nah ini kalian coba ya teman-teman ya. Oke, ini soal UTBK asli tahun 2020 apa kalau nggak salah. Ini ada di UTBK 2020. Di pas zaman aku ini aku ingat ada soal kayak gitu. Kalian coba kerjain dulu. Kalau ada yang masih bingung, tolong banget untuk dikabarin ke aku. Oh iya, kemarin aku juga ada Kak UTBK gelombang 2 tuh. Bener ya teman-teman ya. Ini berarti bukan 2020 bahkan 2024. Baru banget ya tahun kemarin tuh. Nah, ini berarti harus banget kalian bisa ya. Itu alasan kenapa aku ajarin secara detail. Karena emang pasti keluar teman-teman. Dan aku ngajarin materi yang pasti kalian bisa kerjain. Kalau misalnya kalian paham konsep. Sekarang coba dikerjain ya. Oke, ada yang udah dapat?
Nggak ada jawabannya, Kak? Oke. Ini ada tips. Tipsnya itu ada sifat inverse. Nih ya, jadi kan kalau misalnya kalian cari f x sama dengan y, kan tadi kalau misalnya inverse itu adalah kita bakal mengubah input jadi output. Ya nggak? Berarti ini kalau kita inverse, itu bakal jadi f inverse y sama dengan x. Jadi ini sama ini, dia bisa, apa namanya, kalau kita inverse, dia bakal bertukar posisi. Nah, ini tipsnya. Nanti setelah ini kita bakal belajar sifat-sifat inverse yang lebih. Oke. Nah, coba ini bisa pakai atau kalian pakai tips nih, ada toolnya. Kita bisa pakai sifat inverse supaya dia bisa jadi lebih ideal, lebih cepat buat ngerjain. Nah ya, ada pada baru tahu kan? Banyak banget trik-triknya. Sebenarnya bukan trik, tapi emang kayak gitu definisinya. Nah coba, definisi inverse kan apa tadi? Input jadi output kan? Berarti kalau aku tulis gini, bisa dong. Inputnya jadi output. Ya nggak? Arti inverse kan. Oke, sip. Abiyu dapat C. Oke, sayangnya belum Pak. Eh, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, B. Oke. B itu X-nya kali ya. Dapat dua, waduh beda-beda. BCD nih, BCD nih. Waduh, D. Lengkap ya. BCD ya. Um, Oke, jadi kita bahas ya. Sekarang gini, bentuk dari F 1/X-1 sama dengan X-6/X+3. Sekarang kalau misalkan mau cari ini, berarti kan kalian bisa cari tahu dulu F inverse X-nya ya, F(X)-nya ya. Atau kalian mau mentransform bentuk 1/X-1 ke dalam bentuk X aksen. Artinya, ini kalau kita flip, berarti kan X-1, dia bakal jadi 1/X aksen nih. Ya nggak? Kita tukar posisi kan? Nah, berarti X-nya itu kita replace sama 1/X aksen tambah 1. Nah, berarti Fx-nya ini kan uh, dia bakalan jadi, berarti kalau misalnya ini Fx, ininya bakal jadi 1/X tambah 1 min 6 per 1/X tambah 1 plus 3. Oke? Nah, ini kan agak repot ya, teman-teman ya. Ya nggak? Berarti kan kayak jadinya adalah 1 plus X per X min 6 per 1 plus X per X plus 3. Nah, intinya repot kan ya? Ya nggak? Kalau kita mau cari inverse-nya. Kita cari tahu dulu fungsi ini berarti kan 1 plus X min 6X per X bagi sama 1 tambah 3X. 1 tambah X plus 3X per X. Atau jadinya 1 min 5X per X per 1 plus 4X per X. Ini kan yang X bisa coret, berarti dia adalah
fx-nya 1 min 5x per 1 plus 4x. Nah, ini kan acaranya agak panjang ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya untuk rumus inverse yang cepat ya, ini buat rumus cepatnya. Nah, setelah kalian tahu prosesnya, di sini aku bisa kasih kalian rumus cepatnya. Jadi rumus cepatnya ini, tapi ya kalau misalkan lupa, ya kan selalu bisa pakai konsep dasar. Jadi kalau misalnya ada fx, dia bentuknya adalah a x plus b per cx plus d. Ini f inverse x-nya itu adalah minus dx plus b per cx minus a. Jadi dia posisinya di flip, teman-teman. Ini rumus cepatnya ya. Oke, tapi kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa selalu pakai konsep dasarnya lagi. Gitu. Tapi di sini aku nggak mau menyarankan, jadi gini teman-teman. Kalau misalnya kalian kerjain dan ternyata kan kayak udah sampai sini nih, sampai ke step sini. Kayak, wah, X-nya harus gue ubah jadi 1 per X aksen tambah 1. Jadi itu bakal repot banget kan nih? Iya nggak? Kayak, wah, ya kita bisa bayangin lah, kita masukin 1 per X aksen tambah 1. Terus kita inverse hasilnya. Itu kan bakal jadi PR banget ya? Ya kan? Nah, tipsnya adalah, kalau misalnya ada yang kalian lihat ternyata kayak, oh, ribet banget nih. Nah, kalian bisa mikirin cara alternatif. Cara alternatif lainnya itu adalah bisa pakai sifat-sifatnya. Atau intinya cara lain deh. Bukan cara yang itu tadi. Apa namanya, dia bukan pakai cara yang biasa. Nah, ya caranya gimana? Cara pakai alternatifnya. Jadi ini cara lainnya. Pakai sifat f x sama dengan y. Kita bisa merubah strukturnya. Atau kita bisa membalik gitu. Dia tuh kalau misalnya f inverse y itu adalah x. Itu bisa jadi cara alternatifnya atau cara lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ini ada di sini ada f 1 per x min 1 sama dengan x min 6 per x plus 3. Di sini yang ditanya adalah f inverse min 2. Oke. Nah, ini cara gimana? Kita bisa pakai sifat langsung untuk kita mencari inverse-nya. Jadi ini berarti dia kalau kita inverse, dia jadinya adalah f inverse dari x min 6 per x tambah 3 sama dengan 1 per x min 1. Oke. Ini sifat inverse. Jadi clue-nya adalah, kalau misalnya kalian melihat kayak ada langkah yang kelihatan itu sulit banget, itu biasanya soalnya bisa kita pakai cara yang lain gitu. Atau cara melalui sudut pandang yang berbeda. Gitu. Nah, berarti kan ini tinggal kita cari aja sekarang. Ini kita mau transform x min 6 ke min 2. Ya nggak? Ini kan kita mau transform. Berarti berapa nilai x? Tinggal x min 6 per x tambah 3 itu mau kita transform jadi 2. Ya kan? Berarti di sini x min 6 per x tambah 3. Nah, berarti kan x min 6 kita kasih ulang ya. Sama dengan 2x plus 6. Nah, kita pindah ruas lagi. Berarti x min 12. Berarti min 12. Ini kan kita pindah ruas ya. Min 12 sama dengan x. Oh, sorry, min 2 ya. Ini min 2. Ini jadinya adalah min 2x plus min 2x min 6 ya. Ya kan ini dikali silang ya. Oke. Min 2x min 6. Berarti ini jadinya x-nya itu 0 ya teman-teman ya. Ya enggak? Berarti kan ini kita pindah ruas ke sana, ini kan coret. Berarti
3x sama dengan 0. Nah, kita ketemu nilai x itu sama dengan 0. Nah, yaudah. Berarti tinggal kita masukin lagi. F inverse min 2 itu adalah 1/0 min 1 sama dengan 1/-1 min 1 juga. Oke, ini mungkin katanya agak complicated ya, ya kan? Nah, gitu ya. Ini bisa kalian pahamin dulu alur alur berprosesnya. Tapi itu bisa dilihat pakai angle yang lain gitu. Oke. Jadi prinsipnya adalah cara cepat itu hanya berlaku, hanya bisa kalau pakai efek yang atas gimana Kak? Itu bakal bisa memberikan yang sama, tapi caranya lebih panjang. Karena kan harus di inverse lagi kan. Berarti kan kalau ini harus kita cari dulu F inverse-nya, ya kan? Habis itu baru kita cari F inverse 2-nya. Itu sama aja. Oke? Itu bisa juga Raffi. Kalau misalnya kamu nggak kepikiran pakai cara yang bawah, itu ya bisa pakai acara yang biasa, yang atas. Ada di link deskripsi grup Abiu. Nanti kamu bisa chat aku ya buat apa namanya, tolong kirimin email kamu ke WA aku biar aku ini biar aku kasih akses. Oke, oke, oke. Sebenarnya nggak rumit Kia, tapi emang yang mau aku ajarin di sini tuh ada angle lain. Kamu bisa ngeliat dari kayak dia tuh ada sifat-sifat yang bisa kita pakai gitu loh. Dan fungsi itu rata-rata pasti mainan sifat-sifat itu. Nah ini next yang mau coba aku ajarin ke kalian. Oke? Fungsi inverse itu sering banget mainan sifat-sifat nuker-nuker input sama outputnya. Itu adalah fun fact-nya. Oke? Buat yang ini gimana? Ada yang mau di apa namanya? Ada yang bertanya ini. Apa masih bingung nih secara keseluruhan? Berarti saat kita flip fx-nya udah f inverse x ya Kak. Uh, iya, udah formatnya adalah f inverse kotak ya, bukan x tapi kotak. Jadi kan karena kan di sini kan ada fungsinya kan, ya Mas. Ada x min 6 Solo TBKPK berapa butir Kak? Berapa ya? 20 nggak sih? Ya kayak PK kemarin ada 20 butir ya. Nah ini yang next, aku mau coba ajarin kalian tentang flipan yang kayak tadi. Kan fungsi inverse secara umum kan udah paham ya kan ya. Sekarang aku bakal ajarin cara mainnya atau hal-hal yang bisa kita lakukan buat ya tadi gitu. Ya kita bisa ngeliat dari perspektif yang berbeda. Jadi kita bisa kan kunci matematika itu kan ada di problem solvingnya ya kan ya, bahwa ada logic dan explore kan. Nah, langkah-langkah sifat-sifat yang nanti aku akan ajarin itu adalah bakal berguna banget untuk di bagian eksplorasinya teman-teman. Karena soal kayak gini, ini kan ya soal kayak gini kan ya kalau misalnya apa namanya ya kan lihat mungkin kayak oh ya udah tinggal aku coba flip, sorry
Aku coba ubah f f ya f1 per x min satunya jadi fx kan. Terus kalian inverse, terus kalian masukin lah x kan. Nah, tapi ternyata ada cara yang lebih simple dibandingin cara kayak tadi gitu. Nah, itu kan masuk ke kerangka berpikir yang aku ajarin ada di bagian ekspornya kan. Nah, jadi sifat-sifat yang kayak kita ngeflip fx sama dengan y, jadi f inverse y sama dengan x, itu bakal berguna banget di bagian eksplorasinya. Dengan kalian berhasil mengeksplor hal kayak tadi, kalian ya bisa mempersingkat waktu sangat amat banyak. Dan ini bukan rumus cepat, tapi ini adalah konsep, teman-teman. Oke? Nah, ini aku bakal coba kasih kalian contoh lain terkait cara pengaplikasian dari sifat-sifat inverse yang sering banget dipakai di soal-soal UTBK maupun soal lain. Bisa kita lanjut? Apa yang mau bertanya dulu? Konsep ini, iya dong, semua soal bisa, gitu. Jadi ini mungkin kita bakal langsung masuk ke aplikasinya. Misal gini, simpelnya tuh gini ya, ini adalah sifat inverse yang paling berguna menurut aku karena uh, aduh ini benar-benar aku belajarin sampai ngelotok banget lah di otak aku gitu, sampai aku inget banget bahwa kayak oh kita tuh bisa ngelakuin hal kayak gini gitu. Dia tuh sesimpel gini aja, f kotak. Ingat ya, di sini aku nggak berbicara tentang f x sama dengan y, tapi di sini aku f kotak sama dengan segitiga. Ingat konsep generalisasi, di mana ketika kalian melihat ada bentuk seperti ini, maka dia bisa kita bilang, oh iya, dia emang adalah hal yang sama. Oke? Nah, F kotak sama dengan segitiga, di sini, kalau kita inverse dia, F inverse segitiga sama dengan kotak. Nggak peduli kotak itu apa, nggak peduli segitiga itu apa, yang penting bentuknya tuh sama gitu, kayak gitu. F kotak sama dengan segitiga. Kita nggak peduli di kotak ada log, ada per, ada apalah, X, A, B, C, segala macem. Segitiga juga sama, kita nggak peduli di dalamnya ada apa. Tapi bentuknya sama gitu. Nih, ini kayak gini kan bentuknya sama. F kotak sama dengan segitiga. Nah, sama nggak teman-teman? Sama kan ya? Jadi kayak yaudah kalau kita mau implementasi, mau coba kita explore gitu kan ya, kan ingat ya kata kunci itu di explore. Banyak banget yang nggak bisa soal matematika, soal UTBK, karena dia tuh udah takut duluan gitu. Dia tuh nggak berani buat mengeksplorasi lebih dalam gitu. Nah, jadi dari hasil eksplornya, yaudah akhirnya yaudah kalau kita coba aja eksplor berguna atau enggak ya nggak tahu belakangan gitu ya. Berguna atau enggak ya belakangan aja. Yang penting kita berani. Jadi ya kalau misalnya ada soal kayak gini, misalnya ada f g gx gitu ya, sama dengan 2. Nah, ini bisa aja kita aplikasikan, ini coba kita explore gitu. Sebetulnya sama kan ya, kotak segitiga. Ya kan aku bilang nggak peduli ya kotak itu apa, ya nggak? Definisi nggak peduli itu adalah konsep generalisasi namanya. Oke, nah jadi kita explore. Jadi jadinya f inverse 2 sama dengan gx. Kayak gitu cara mainnya. Oke. Jadi benar-benar bisa kita pakai di semua soal selama dia memenuhi generalisasi dari konsep itu sendiri gitu. Setiap konsep itu pasti punya generalisasi yang kita bisa pakai. Ya makanya aku ajarin setiap materi yang kalian punya itu bisa untuk apa namanya, dia adalah kayak alat gitu ya, kayak alat. Yang penting satu, cara pakai alat, ya kalian tahu itu buat apa lah. Oke. Oke, sekarang kita coba bakal next ya teman-teman. Mungkin di sini aku bakal coba kalian. Nah, ini nih.
Ini yang menarik soal. Ini juga soal TBK. Kayak tahun berapa aku lupa sih. Ya, tapi intinya tuh soal TBK tuh mirip-mirip ya biasa tahun-tahunnya. Coba kalian coba dulu ingat kata kuncinya tuh di satu, yaitu adalah di ekspor. Oh iya deh. Nah ini, coba ya guys. Ini kalian ekspor. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab E. A, cuma beda minus tuh teman-teman tuh. Coba ya dicek lagi ya. Yang benar E teman-teman. Nah coba tuh Rehana dicek plus minusnya. Kira-kira ada yang masih bingung nggak?
Bahas Kak? Oke, boleh, boleh. Oke, kita bahas ya. Ingat, gue selalu bilang explore dan explore ya teman. Ya, kita list dulu. F, G, X. 2X, 1. Oke, satu lagi. G, X plus 1, X min 3. Yang ditanya F inverse 3 kali G inverse 3. Oke, nah di sini kita bisa coba explore. Ini kan G X plus 1 ya. Ya nggak? Nah, ini kita bisa ubah dia jadi GX. Oke, definisikan coba-coba ya. Ya nggak? Coba kalau GX plus 1 sama dengan X min 3, ubah jadi GX. Jadi berapa teman-teman? Ya, jadinya berapa kalau jadi GX? X min 4. Ya. X plus 1 kita ubah jadi X. Oke. Berarti X-nya itu bakal jadi X aksen min 1 ya. Oke. Ingat ditransform ya, bukan di inverse. Oke. Nah ini kan X plus 1 mau jadi X aksen. Berarti X-nya itu adalah mau jadi X-nya kita ubah jadi X aksen min 1. Berarti di sini dia jadinya adalah X X min 1 ya kan, X-nya berubah jadi X min 1 min 3. Berarti GX-nya itu adalah X min 4. Oke. Dari sini kita bisa ketemu G inverse ya kan. Dari sini coba kita inverse. Inverse berarti jadinya Y sama dengan X 4. X sama dengan Y. Kita ketemu G inverse X-nya X tambah 4. Nah, sampai sini ada yang dibingungin? Ada yang bingung nggak? Jadi kita explore dulu aja. Gitu. Oke? Nah, berguna atau enggak belakangan. Nah, ini sekarang kan coba aja kita mainin sifatnya gitu. Nah, kita inverse. Jadi jadinya adalah F inverse 2X min 1 sama dengan GX. Nah, sekarang GX sudah ada belum teman-teman? Udah ada kan? Bisa kita generalisasi. Yang yang sama bentuknya bisa kita replace. Oke? Bentuk yang sama bisa kita replace satu sama lain. Gitu. Nah, berarti ini masuklah ke sini. Kita ketemu F inverse 2X min 1 sama dengan X min 4. Nah, ya udah. Yang ditanyakan F3 sama FG inverse 3 kan? Ini tinggal kita masukin. Ketemu 3 tambah 4. 7. Ini mau kita ubah inverse F inverse 3. Ya nggak? Nah, ini kita transform lagi. 2X min 1 menjadi 3. Kita transform. 2X min 1 sama dengan 3. Di 2X sama dengan 4. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 2. Oke? Berarti dia adalah 2 min 4. Sama dengan min 2. Nah, berarti ini
F inverse 3 dikali sama G inverse 3 min 2 dikali min I kali 7 sama dengan 4. Gitu teman-teman. Oke, bisa dipahamin. Oke, paham ya. Oke, nah nggak berasa ya, apa namanya, kelasnya udah kelar lah. Tapi ya nanti seperti biasa, aku bakal ngasih soal latihan ya, paling lambat mungkin besok aku kirim ya teman-teman ya, buat yang fungsi inverse ini. Em, Nanti biar kalian bisa coba otak-atik sendiri. Pokoknya ya apa ya, eh ya kalian coba ya kerjain lah semua latihan soal yang diberikan sama aku maupun sama tutor lainnya. Karena itu bakalan emang strategi yang aku bakal tanemin ke kalian gitu. Untuk supaya kalian tuh bisa dalam UTBK besok. Kan lumayan ya, 80 soal per minggu gitu. Kita ada berapa minggu tuh? Ada 20-an minggu. Total ada 1.000 latihan soal dari awal sampai akhir programnya. Gitu. Oke deh, nah ini paling yang aku mau share ya. Ini ya, ini jadi untuk strategi belajar yang aku bakal share juga ke kalian. Jadi ini mungkin buat apa namanya, buat materinya itu udah selesai. Di sini aku mau coba share apa yang aku mau coba terapkan gitu di Simakara dan gimana cara bisa meningkatkan kemampuan dengan kalian gitu. Jadi ini aku baru tahu teman-teman, ada peneliti gitu. Ini penelitian. Ini tuh penelitian. Jadi tuh orang luar gitu ya. Ada namanya tuh Bloom. Nah kan udah ada yang pernah dengar belum? Kan namanya tuh Bloom. Ini tuh di tahun 1956 teman-teman. Bayangin orang luar negeri itu udah riset tentang cara belajar dari tahun 1956. Indonesia masih perang. Iya teman-teman. Jadi Indonesia masih perang, mereka udah mengembangkan suatu metode yang bisa untuk yaudah kita tuh bisa meningkatkan semua orang. Jadi gak ada semua orang yang bodoh, tapi mereka cuma salah cara belajarnya dan gurunya itu masih kurang gitu dalam menjelaskan sesuatu. Jadi ya ini emang aku lagi senang banget riset tentang ini ya, karena kan aku juga bertanggung jawab sama kalian semua ya sesuai SKS ya. Apalagi yang udah apa namanya, yang mengeluarkan uangnya gitu kan buat kita juga kan. Jadi ya aku bakal targetin kalian semua lolos lah. Nah jadi si Bloom ini dia tuh membuat sistem klasifikasi otak manusia gitu. Namanya adalah kemampuan kognitif. Jadi kemampuan kognitif dari dari seorang manusia itu dia bisa diklasifikasikan. Nah, jadi ini yang aku share aja, kayak share tipis-tipis ke kalian. Jadi si Bloom ini dia itu menemukan konsep belajar kayak gini. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini jadi yang dikembangkan oleh si. Jadi simpelnya adalah konsep. Nih ya. Nah, gini nih teman-teman. Ini adalah model yang dikembangkan sama si Bloom tadi, atau dia tuh riset tentang cara otak kita bekerja gitu. Dan aplikasinya gimana sih sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan kognitif kita dalam mengerjakan semua hal, bukan cuma matematika aja gitu.
Oke, jadi dia tuh ada 6 level. Ada remember, understand, apply, analyze, evaluate, sama create. Yang ada di pendidikan Indonesia saat ini itu ada di bagian sini. Makanya mungkin kalau misalkan rasain ketika kalian sekolah itu ya udah ya mungkin ya guru kalian ngasih rumus suruh ngapal ya kan ya. Kayak kalau aku ngajar kemarin kayak fungsi logaritma apa nggak ada yang tahu gitu, fungsi logaritma apa. Fungsi komposisi apa nggak ada yang tahu, fungsi komposisinya atau kegunaannya atau apa nggak ada yang tahu. Karena sistem pendidikan Indonesia itu masih di level 1. Dan ketika ulangan, kalian tiba-tiba dikasih soal yang susah. Dikasih soal yang susah, jadi kalian nggak bisa gitu. Dan kalian menganggap diri kalian bodoh. Ah udahlah, gue nggak bisa matematika. Ngapain gue belajar matematika? Ya nggak? Nah, itu adalah yang dirasakan oleh siswa-siswa di Indonesia gitu. Karena ya kan juga ngajar yang di komunitas ya kan. Itu kan lebih banyak lagi orangnya. Itu mereka tuh kayak gitu teman-teman. Kayak ya kebanyakan tuh udah langsung try out, try out, try out, try out, try out. Padahal try out itu percuma kalau kalian tuh belum belajar materinya gitu. Nah, jadi pendidikan Indonesia itu masih ya udah cuman suruh mengingat, mendefinisikan apa itu fungsi komposisi, mendefinisikan segala macam. Tapi nggak bisa buat kita pakai ilmunya yang tadi itu. Kita nggak tahu cara pakai kemampuan yang tadi. Gitu ya. Nah, nah gitu ya. Terus UTBK tuh ada di mana? UTBK itu ada di level ini ya teman-teman. UTBK ada di level 4. Di analyze. Nah, jauh kan antara tingkatan sekolah sama UTBK. Nah, inilah yang menyebabkan kalian mungkin ya ketika belajar ngira matematika susah banget, bahasa Inggris susah banget, atau yang lain susah banget. Karena masih ada 2 step yang skip gitu. Makanya aku tiap pertemuan benar-benar aku konsep, aku ajarin cara makainya. Sehingga kalian bisa masuk ke understand. Dan di sini itu bakal aku kasih latihan soal. Latihan soal buat apply. Nah, yang bagian analyze itu masih ke rangka problem solving. Nah, kalau problem solving yang aku ajarin yang ada explore, logic, analyze, formulation, dan numerical. Di situ posisi problem solving. Nah, itu yang mau aku coba kalian. Ini karena ini aku juga lagi belajar gitu ya. Sama tuh, apa namanya, aku juga lagi belajar gimana caranya supaya yang aku ajarin itu semuanya bisa pinter semua. Jadi udah nggak perlu lah nanti ya, apa namanya mungkin ikut bimbel-bimbel lain lagi. Ya udah fokus aja di sini kita belajar sama-sama. Itu yang bakal coba aku implementasi lewat soal-soal yang aku berikan juga ke kalian sama cara belajar. Dan tim-tim tutor yang lain juga ini aku briefing ini juga karena emang ya tujuannya adalah emang ya udah gue di sini bukan ngajarin lu untuk UTBK doang, tapi gue mau ngajarin lu untuk lebih dari itu gitu. Jadi bisa dipakai buat selama kalian hidup gitu sih. Itu yang bakal coba nih. Dan ini juga cara belajar gitu. Jadi uh, apa namanya ya buat cara belajarnya kalian coba nih untuk bisa mengidentifikasi kemampuan kalian ada di level mana. Nah, oke. Okay. Jadi ya apa namanya kalian tahu ada di level mana. Jadi kalian tahu gitu loh, oh apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian harus teko? Apakah kalian harus mungkin ya lihat YouTube video belajar? Apakah kalian harus latihan soal 1.000 soal per hari? Nah, dari hasil itu, kalian bisa jadi tahu kalian tuh di posisi mana dan kalian harus ngapain. Kamu mau jadi menteri pendidikan nggak? Sumpah, sempat kepikiran gitu tau. Tapi ya mungkin kalau ada jalannya ya bisa lah. Jadi ya mau coba untuk ya coba kecil-kecilan dulu lah di Semakara dulu lah gitu ya. Jadi ya maka putih biar belajar dengan cara yang tepat. Jadi ini mau coba untuk branding gitu ya. Kita tuh belajar itu namanya ada meaningful learning gitu. Jadi kayak hashtag belajar itu berharga. Gitu. Kalau itu berharga, belajar lebih bermakna. Jadi kita akan belajar
Karena kita bermaknai bahwa belajar itu membuat kalian pintar, bukan buat kalian tes UTBK. Tuh, guys. Itu ada sedikit motivasi, motivasi 5 menit dari aku gitu, buat kalian semua gitu ya. Jadi ya semoga kalian bisa eh, apa namanya bisa improve banyak lah gitu sama karir. Nah yaudah, oke deh mungkin kayak gitu aja. Motivasi 5 menit dari Rizky. Nah buat materinya ada yang mau kalian tanyakan kan? Oke, nggak ada ya teman-teman. Oke deh, nanti seperti biasa buat recordingnya itu ada di chat grup WA. Nanti itu ya insya Allah buat di minggu ini udah selesai semua ya untuk apa namanya untuk dikirimkan ke kalian gitu. Nah nanti ya akan kami lagi ya sistem recording yang tadi yang itu masih dikembangkan sama aku dan teman-teman juga. Oke deh, paling kayak gitu dulu ya teman-teman ya untuk kelasnya dari aku. Kita overtime 10 menit. Salah. Jadi mungkin buat kelasnya kita sampai di sini dulu teman-teman. Makasih banyak ya udah ikut dari awal sampai akhir. Semoga bisa apa namanya membantu kalian. Oke deh, buat kelasnya aku tutup sampai sini. Makasih banyak semuanya. Dadah.